Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore. Adik-adikku sekalian, kita bertemu lagi, jumpa lagi di video konferensi ini untuk memasuki perkuliahan pertama kita di materi pengantar teknologi informasi. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan, adik-adik saya perkenalkan diri dulu ya. Mungkin adik-adik banyak belum kenal sama saya karena kita baru bertemu. Ya, nama saya Abri Hadi, Eskom Mkom. Saya lulusan dari Cokroaminoto Minoto untuk sarjana S1-nya. Kemudian S2 saya lulusan dari STIMIK Handayani Makassar. Kemudian saya ditempatkan di home base Stikes Kunejaya itu mulai dari tahun 2009 sampai sekarang 2020. Alhamdulillah sudah 10 tahun di Stikes Kunejaya. Tapi saya pada saat itu masih berada di masih sarjana S1 pada saat itu, dan saya mengajar D3 kebidanan dan tidak bolehkan lagi mengajar S1 itu pada tahun 2013 kalau tidak salah. Itu saya lanjut kuliah kembali dan alhamdulillah saya selesai dan lanjut kembali mengajar di Stikes Kunejaya ini. Baik, saya akan tampilkan di screen adik-adik. Mungkin bagaimana adik-adik tampil? Iya, Pak. Ya, jadi di sini adik-adik perhatikan, saya akan mengadakan kontrak kuliah bersama adik-adik. Sebenarnya ini bukan kontrak sih, sebenarnya perjanjian ya, kesepakatan antara saya sebagai dosen dan adik-adik sebagai mahasiswanya ya, supaya kita sama-sama saling memahami nantinya, supaya perkuliahan kita berjalan lancar. Oke, baik. Ini pengantar teknologi informasi. Di sini ada table of contents-nya, ada pembagiannya di Dintes MK, tim dosen, silabusnya atau RPS-nya, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, evaluasi, bahan kajian dan description ya. Nah, di sini teknologi informasi 2 SKS ya, semester 4 program studi ilmu keperawatan. Nah, di sini deskripsi mata kuliah. Mata ajar ini menjelaskan tentang mengingatkan kemampuan praktik mahasiswa keperawatan terhadap konsep dan ruang lingkup sistem informasi keperawatan. Pada mata ajar ini, mahasiswa akan dapat pemahaman dan praktik yang lebih mendalam terkait sistem informasi dan teknologi dalam keperawatan. Nah, kemudian capaian pembelajaran, mahasiswa memahami konsep dan teori teknologi informasi, sistem informasi secara umum untuk keperawatan, secara mampu memahami tren dan isu sistem informasi dan teknologi ya, bagi keperawatan, baik keperawatan, baik juga kebidanan. Mengaplikasikan perkembangan teknologi dan sistem keperawatan dalam pelayanan kesehatan secara umum, serta pelayanan perawatan dengan jujur, ulet, santun, tekun, terampil, teliti, ramah, disertai kepercayaan diri yang tinggi dengan hasil pekerjaan sendiri ya. Itu. Kemudian bahan kajian yang nanti kita lihat di materi itu ada sistem informasi dalam teknologi keperawatan, tren dan isu sistem informasi manajemen rumah sakit, perkembangan teknologi peralatan medis dan perawatan, efisiensi ya, literatur searching ya, efisiensi of jurnal searching dan analisisnya. Nah, tim dosen diupload di Sister berisi penjelasan mata kuliah secara rinci, distribusi pokok bahasan setiap minggu ya, kemampuan. Nah, di sini ada kontraknya. Nah, pembagian ada present, proses tes, dan UTS serta UAS. Nah, untuk press-tes dan pros-tes itu 5%, 5%. Kemudian UTS dan UAS itu 30%. Kemudian non-tes, ada makalah, presentase, dan tugas yang diberikan nanti per tiap minggu, ya. Per satu kali pertemuan itu ada tugas,
baik itu makalah atau persentase itu 30%. Kemudian yang paling ini perhatikan adik-adik itu efektivitasnya, efektif. Ya, yang pertama ada kedisiplinan, kemudian keaktifan, kemudian ketiga kesopanan, keempat itu kerjasama. Ya, itu yang harus adik-adik tanamkan itu di dalam ruangan kelas. Ya, supaya kita, saya sebagai dosen dan adik-adik sebagai mahasiswa kita nyaman di dalam kelasnya untuk belajar dan mengajar. Jadi itu harus adik-adik perhatikan. Itu saya ambil 30%. Jadi begini, saya mau tanya dulu, adik-adik bagaimana dengan kontrak kuliah yang saya tawarkan, saya paparkan sama adik-adik. Apakah adik-adik menyetujui? Kalau kita menyetujui, saya lanjut. Kalau tidak, ya kita perbaiki bagaimana baiknya. Ya silahkan ada adik-adik yang mau memberikan komentar. Pak, yang saya mau tanyakan yang pre-test sama post-test itu maksudnya apa, Pak? Ya, itu semacam kayak kuis. Ya, kuis-kuis yang itu ditanya-tanyakan itu. Itu ya. Itu 55%. Jadi kalau sementara kita mengajar, anggaplah sementara saya mengajar, kemudian langsung saya tunjuk namanya, anggaplah Yunita, tolong kamu jelaskan apa itu teknologi informasi ya. Langsung dijawab, nah itu saya kasih nilai seperti itu. Itu 5%. Kemudian UTS dan UAS itu 30%, ya. Dan selebihnya ada non-tes dan kedisiplinan. Seperti itu. Oke ya. Lanjut. Iya, Pak. Oke, kalau kontrak kuliah sudah disepakati, saya lanjut ke materi ya. Di sini nanti terakhir nanti ada tugas-tugas pada saat setelah setelah saya pemberian materi nanti ada tugas nanti. Tolong adik-adik kerjakan ya, nanti dikirim di by email sesuai dengan deskripsi yang saya sudah tugaskan. Tugas individu diketik di A4 Arial font 11 terus spasinya 1,5, cover isi referensi dikirim ke email nanti yang saya kasih di grup WhatsApp. Kemudian originalitas sangat penting, no plagiarism ya, tidak boleh menyontek atau copy paste ya. Oke, thank you. Sekarang saya masuk lagi ke materi ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu kan? Dadah ya. Ada, Pak. Oke, saya lanjut. Masuk materi. Ya. Oke. Ya. Baiklah, kita langsung saja setelah kita tadi memulai dengan perkenalan dan kontrak kuliah, kesepakatan antara adik-adik dengan saya sebagai dosen, sehingga perkuliahan kita ke depannya biar menjadi lancar. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Ya, materi yaitu pengantar teknologi informasi. Nah, pengertian teknologi informasi itu di definisi, ya, ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang apa itu teknologi informasi. Yang pertama, Hack and Ken itu pada tahun 1996 itu teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Terus yang kedua pada tahun 1999 oleh Martin, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, ya, perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses, menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Nah, kemudian yang ketiga, pada tahun 2003 itu Williams dan Samyer, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputer ya dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Nah, itu adalah beberapa definisi mulai dari tahun 96, 99, kemudian 2003 tentang pengertian teknologi informasi. Oke. Saya lanjut. Nah, di pengertian teknologi informasi itu
teknologi informasi terbagi atau memiliki alur itu dari teknologi informasi ke teknologi komunikasi, kemudian ke teknologi komputer. Itu semua 3 teknologi yang saling berkaitan dan saling bekerja sama. Mulai dari teknologi informasi akan memberikan informasi ke teknologi komunikasi memberikan informasi ke teknologi komputer. Sebaliknya juga begitu, ya. Jadi saling berhubungan. Nah, pengelompokan teknologi informasi, yang pertama ada teknologi input, kemudian mesin pemroses atau prosesor, kemudian teknologi penyimpanan, ya, atau storage atau hard disk, ya, dan sebagainya. Kemudian teknologi output. Output itu berupa keluaran, baik itu berupa printer, baik berupa suara, headset, dan sebagainya. Kemudian teknologi perangkat lunak. Nah, perangkat lunak itu software-softwarenya, aplikasinya, baik itu berupa kayak Windows. Karena di dalam teknologi perangkat lunak itu ada namanya software. Di mana software itu terbagi atas 5, ya, nanti kita lihat di dalam. Ada sistem operasi, program paket, ada program utility, bahasa pemrograman, ya. Dan yang satu lagi itu program paket. Teknologi input. Nah, ini teknologi input itu maksudnya itu semua perangkat-perangkat keras yang berupa input device yang dimasukkan ke dalam komputer. Baik itu berupa suara melalui headset, baik itu data melalui atau melalui hard disk, ya. Baik, yang pertama ada itu namanya keyboard. Kemudian ada automatic mesin atau ATM, point, ya, sales post, penunjuk yaitu mouse, gambar, ya, itu. Ada perhatikan di sini ada suara itu mikrofon, gerakan, gloves, video, ada kamera, ada sensor, ya. Itu semua adalah input. Sama kayak scan, input juga, kemudian apa lagi ya, keyboard, mouse, dan sebagainya, itu semua adalah input device. Kemudian selanjutnya ada output device, di mana output device ini adalah keluaran dari input tadi, ya. Seperti contoh ada monitor, audio, printer, filter, dan lain-lain. Sama yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Monitor mengeluarkan berupa gambar, kemudian audio mengeluarkan suara, kemudian printer mengeluarkan kertas, ya, berupa kertas yang sudah diolah. Kemudian selanjutnya teknologi penyimpanan. Penyimpanan itu ada beberapa macam. Ada CD, DVD, ada CD, kemudian ada hard disk, ada flash disk, dan sebagainya, ya. Kemudian komponen sistem teknologi informasi. Nah, di komponen teknologi informasi itu ada perangkat keras hardware, ada orangnya brainware, ada perangkat lunak. Nah, di 3 komponen ini itu saling bekerja sama, ya. Karena kalau tidak ada hardware, ada brainware, ada perangkat lunak, tidak bisa berjalan. Bisa tidak kira-kira itu komputer jalan sendiri? Ya. Sama juga kalau brainware atau orang atau operator atau adminnya tidak ada, bisa enggak perangkat kerasnya dan hardware perangkat lunaknya itu berjalan? Tidak, ya? Nah, sama juga lagi kalau perangkat lunak tidak ada, perangkat keras sama software orang adminnya bisa enggak menjalankan? Tetap juga tidak bisa, ya? Karena mereka sama-sama semua saling berketergantungan. Nah, ini ada klasifikasi sistem teknologi informasi. Di klasifikasinya yang ada perhatikan. Nah, di sini ada embed IT system, dedicated IT system, dan general purpose IT system, ya. Dan menurut fungsi masing-masing. Nah, ini ada menurut ukurannya mikrokomputer,
workstation, mini komputer, mainframe, dan super komputer, ya. Gitu. Nah, di sini ada client, ada server. Ini perhatikan klasifikasi sistem teknologinya. Ada server, ada klien. Ya, kalian lah ini usernya. Di sini server itu adminnya. Tempat semua diproses. Nah, ini peranan teknologi informasi di dunia keperawatan, ya, banyak. Bukan cuma di dunia keperawatan, di dunia-dunia yang lain juga banyak. Seperti contoh, IT dalam dunia perbankan, ada IT dalam dunia pendidikan, IT dalam dunia medis, IT dalam dunia kepolisian, IT dari perdagangan, terus IT dari perancangan produk. Jadi semua itu berhubungan sama IT. Apalagi kita lihat tahun-tahun sekarang ini sudah tahun 2020, tidak lama lagi kita masuk ke abad 21, yaitu tahun 2021, di mana semua teknologi semua sudah canggih. Sudah digantikan dengan AI, artificial intelligence, ya. Nah, itu di mana semua itu perangkat-perangkat atau apa namanya orang itu sudah banyak yang tergantikan, pekerjaan-pekerjaan orang itu sudah banyak tergantikan oleh robot. Jadi itu tantangan besar buat kita, buat adik-adik nanti ke depan, untuk harus mulai belajar dari sekarang. Adik-adik yang dari kebidanan, ya, dari keperawatan juga itu harus betul-betul mengikuti perkembangan teknologi informasi. Jangan cuma sebagai bidan toh saja cuma taunya untuk melahirkan, mau kasih lahir orang, ya. Jadi bidan itu bukan cuma untuk kasih lahir orang. Jadi harus adik-adik juga pahami bagaimana cara melihat atau mendeteksi orang hamil itu supaya tekanannya bagaimana, kemudian apa namanya, pola makannya seperti apa, pola tidurnya seperti apa, sehingga ibu hamil itu dalam keadaan hamil itu tetap sehat sampai bayinya lahir. Nah, setelah bayinya lahir lagi, adik-adik lagi perhatikan bagaimana menyusuinya, dan menyusui lagi bagaimana supaya ASI ibu itu sehat apa semua. Nah, itu bisa menggunakan teknologi informasi, ya. Nah, di mana cara menggunakan teknologi informasi, ya kita buatkan aplikasi bagaimana untuk mendeteksi hal-hal yang sudah kita cek kepada ibu hamil itu. Sama kayak hipertensi. Nah, itu kita buatkan aplikasi bagaimana untuk mendeteksi ibu hamil apakah tekanan darahnya rendah atau tinggi. Itu tanpa menggunakan tensi lagi. Jadi kita tidak pakai tensi, tidak ditensi lagi itu ibu hamil. Tinggal menggunakan sensor, ya. Itu perkembangan teknologi ke depan. Nah, kemudian dasar sistem komputer dari bit ke informasi, ada user mengetik 1 tambah 2, ya, komputer menginformasi sistem biner dan melakukan perhitungan, komputer mengkonversi, kemudian user memilih hasil perhitungan 3. Nah, itu dasar sistem komputer, ya. Kemudian dasar sistem komputer ada satuan data, ya, satuan waktu dan frekuensi, byte, satuannya ada byte, ada kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, ya. Nah, di mana byte itu, 1 byte itu sama dengan 8 bit, kilobyte itu sama 1024 bit, megabyte itu sama dengan 1024 kilobyte. Jadi perhitungan itu sama kayak handphone, ya. Ada gunakan itu, ada memorinya ada 2 giga, memorinya ada 10 mega, ya, atau file yang mega-mega. Itulah namanya satuan dari data. Sistem pengodean karakter ada ASCII dan AEBCDIC dan Unicode, American Standard Code Informasi and Interest, dan Extended Coded Decimal Interchange Code. Kemudian ada unit kode, ini ada Computing Industry Standard for the Consistent Encoding, Expression and Handling of Text.
expression in most of the word writing system. Itu. Nah, kemudian konferensi sistem biner dan sistem desimal ya. Konferensi dari sistem binernya seperti ini, adik-adik perhatikan, karena di dalam komputer itu dia cuma ada ya dan tidak. Tidak ada tuh kadang-kadang mungkin seperti enggak. Dia tuh harus ya atau tidak. 0 atau 1. Ya. Tidak ada tuh kalau 2 tambah 2 3 mungkin. 5 mungkin, tidak ada, langsung dia 2 tambah 2 4. Tidak ada 4,5, 4 sepotong atau dan sebagainya, tidak ada. Ya. Itu. Bagaimana sampai di sini adik-adik, mungkin ada yang mau bertanya? Dari materi yang sudah saya jelaskan. Bagaimana? Pak, lanjut nih. Ya. Silakan ditanyakan. Ya, silakan ditanyakan. Kalau ada yang kurang jelas dari yang saya jelaskan tadi, apakah saya terlalu cepat ataukah bagaimana? Silakan adik-adik tanyakan apa yang mungkin yang terlewat dari perhatian adik-adik tadi, yang kurang jelas dari materi yang sudah saya bawakan ini. Silakan adik-adik pertanyakan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan dari adik-adik, berarti saya sudah yakin bahwa adik-adik sudah jelas dan mengerti apa yang sudah saya sampaikan. Itulah tadi ya materi-materi yang saya bawakan untuk hari ini. Mulai dari kita pertama tadi perkenalan, kemudian kontrak kuliah, kemudian kita mulai pertemuan pertama dengan materi yang sudah ada. Nah, jadi nanti minggu depan kita akan diskusi, ya. Jadi Iya, materi Pak. ini saya akan kirimkan ke grupnya adik-adik nanti. Jadi kalian baca baik-baik. Setelah itu minggu depan kita diskusi, ya. Jadi tidak ada pertanyaannya untuk hari ini. Kita Iya, ketemu Pak. minggu depan. Iya, Pak. Ya, paham. Oke, cukup untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.